Bagian 1. Madinah dan sosok yang selalu membuat orang tersenyum. Di kota Madinah yang hangat oleh cahaya iman, hidup seorang sahabat Nabi yang dikenal bukan karena keberaniannya di medan perang, bukan pula karena kefasihannya dalam berkhutbah, melainkan karena keluguan dan selera humornya yang khas. Namanya adalah Nu'aiman bin Amr radhiyallahu anhu. Nu'aiman bukan orang yang gemar menonjolkan diri. Tubuhnya biasa saja, pakaiannya sederhana, dan wajahnya selalu menyimpan senyum seolah ada lelucon yang siap ia lontarkan kapan saja. Namun jangan salah, di balik tingkahnya yang sering membuat orang tertawa, Nu'aiman adalah sahabat Rasulullah yang tulus imannya, ikut dalam berbagai peristiwa penting, dan sangat mencintai Nabi. Para sahabat sudah sangat paham satu hal. Jika Nu'aiman ada di dekatmu, bersiaplah untuk tertawa. Bukan karena ia mengejek atau merendahkan, tetapi karena caranya melihat hidup selalu dengan sudut yang ringan. Ia percaya bahwa senyum juga sedekah, dan selama tidak melanggar batas syariat, kebahagiaan adalah bagian dari rahmat Allah. Bagian 2. Pasar unta yang ramai dan penuh warna. Suatu pagi, ketika matahari mulai naik dan angin gurun bertiup lembut, pasar unta Madinah sudah dipenuhi, suara teriakan pedagang, lenguhan unta, dan tawar-menawar yang riuh. Pasar itu bukan sekadar tempat jual beli. Di sanalah kabar tersebar, persahabatan terjalin, dan kadang kejadian tak terduga terjadi. Nu'aiman melangkah santai memasuki pasar. Ia tidak berniat membeli apapun. Ia hanya ingin melihat-lihat, menyapa teman, dan mungkin, kalau Allah mengizinkan, membuat seseorang tertawa hari itu. Di sudut pasar, tampak seorang pedagang dari luar Madinah. Wajahnya serius, sorot matanya tajam, dan di sampingnya berdiri seekor unta besar berwarna coklat tua, tampak gagah dan mahal harganya. Pedagang itu menjaga untanya dengan penuh kewaspadaan, seolah takut ada yang mendekat terlalu dekat. Nu'aiman memperhatikan dari kejauhan, matanya menyipit, lalu senyum khasnya muncul. Gumamnya pelan, unta itu tampaknya cocok untuk sebuah cerita. Bagian 3, lelucon yang dimulai dengan niat baik. Nu'aiman mendekati pedagang itu dengan langkah ringan. "Assalamualaikum," sapa Nu'aiman ramah. "Waalaikumsalam," jawab pedagang singkat. Nu'aiman memandangi unta itu dari atas ke bawah, lalu mengangguk-angguk seolah kagum. "Unta yang luar biasa," katanya. "Sehat, kuat, dan tampaknya pintar." Pedagang itu mengangkat alis. "Tentu saja, ini unta terbaik yang pernah kumiliki." Nu'aiman tersenyum. "Kalau begitu, pasti harganya mahal." Pedagang itu menyebutkan harga yang cukup tinggi. Nu'aiman berpura-pura terkejut, lalu tertawa kecil. "Wah, harga segitu hanya cocok untuk orang-orang istimewa," katanya. Pedagang itu tampak bangga. Nu'aiman lalu menoleh ke arah orang-orang yang berlalu lalang, kemudian kembali ke pedagang. "Ngomong-ngomong," katanya santai, "tahukah engkau bahwa unta ini sebenarnya sudah ada pemiliknya?" Pedagang itu langsung menegang. "Apa maksudmu?" Nu'aiman menunjuk ke arah Masjid Nabi yang tampak dari kejauhan. "Unta ini milik Rasulullah. Aku hanya diminta menjaganya sebentar." Pedagang itu terdiam, wajahnya berubah. Di Madinah, nama Rasulullah bukan sekadar nama, itu adalah kehormatan tertinggi. "Apa benar?" tanyanya ragu. Nu'aiman mengangguk dengan wajah polos. "Tentu, kalau tidak percaya, silakan tanyakan." Pedagang itu menelan ludah. Ia melihat sekeliling. Orang-orang tampak biasa saja, tak ada yang menyangkal. Dalam kebingungan dan rasa hormat yang besar, pedagang itu berkata, "Kalau memang milik Rasulullah, aku tidak berani menyentuhnya." Nu'aiman menepuk pundaknya. "Tenang saja, aku akan mengurusnya."
Bagian 4, kekacauan kecil yang mengundang tawa. Tak lama kemudian, Nuaiman menggiring unta itu pergi. Beberapa orang mulai memperhatikan. Bisik-bisik terdengar, itu Nuaiman. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sementara itu, pedagang itu berdiri kaku, menatap kosong. Beberapa saat kemudian, seorang sahabat lain lewat dan bertanya, "Kenapa engkau tampak bingung?" Pedagang itu menjelaskan semuanya. Sahabat itu terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Wahai saudaraku," katanya sambil menahan tawa, "engkau baru saja menjadi bagian dari lelucon Nuaiman." Pedagang itu terkejut. "Apa?" Sahabat itu mengangguk. "Unta itu milikmu." Nuaiman hanya, "Yah, Nuaiman." Wajah pedagang itu memerah antara malu dan kesal. Ia segera berlari menyusul. Di sisi lain pasar, Nuaiman sedang dikerumuni orang-orang yang tertawa melihat ekspresinya saat menjelaskan sesuatu kepada unta, seolah sedang berdiskusi serius. Ketika pedagang itu tiba, suasana menjadi hening sejenak. "Wahai Nuaiman," serunya. "Apa maksud semua ini?" Nuaiman menoleh, lalu tersenyum lebar. "Ah, engkau datang. Alhamdulillah. Aku khawatir unta ini kesepian." Bagian 5, Rasulullah dan senyum penuh hikmah. Kabar kejadian itu akhirnya sampai ke Rasulullah. Para sahabat menunggu dengan cemas. Apakah kali ini Nuaiman akan dimarahi? Ketika Nuaiman berdiri di hadapan Rasulullah, ia menunduk hormat. Rasulullah memandangnya, lalu tersenyum. Senyum yang bukan sekadar lucu tetapi penuh pengertian. "Wahai Nuaiman," sabda beliau lembut, "apa yang engkau lakukan?" Nuaiman menggaruk kepala. "Ya Rasulullah, aku hanya ingin membuat suasana pasar lebih ceria." Para sahabat menahan napas. Rasulullah tertawa kecil lalu bersabda, "Nuaiman, semoga Allah mengampunimu." Itu bukan teguran keras, melainkan doa penuh kasih. Pedagang itu pun akhirnya ikut tersenyum. Kekesalannya luluh melihat bagaimana Rasulullah menyikapi peristiwa itu dengan kebijaksanaan. Bagian 6, hikmah di balik tawa. Sejak hari itu, kisah Nuaiman di pasar unta menjadi cerita yang sering diceritakan ulang. Namun para sahabat tidak hanya tertawa. Mereka belajar bahwa Islam bukan agama yang kaku, bahwa tawa bisa hidup berdampingan dengan iman, bahwa selama niatnya baik dan tidak menyakiti, humor adalah rahmat. Nuaiman mengajarkan satu hal penting. Hidup terlalu berat jika dijalani tanpa senyum. Dan Rasulullah mengajarkan yang lebih dalam lagi. Memahami manusia dengan kelembutan jauh lebih kuat daripada kemarahan. Penutup. Senyum yang menjadi amal. Nuaiman wafat sebagai seorang sahabat yang dicintai. Namanya mungkin tidak selalu disebut dalam kitab-kitab besar karena keberanian atau kepemimpinan, tetapi ia hidup dalam kenangan tawa yang bersih dan hati yang ringan. Kisah lelucon di pasar unta bukan tentang menipu, melainkan tentang sisi manusiawi para sahabat, bahwa mereka adalah manusia yang tertawa, bercanda, dan tetap taat. Dan hingga hari ini, kisah itu masih berbisik kepada kita. Jadilah orang baik. Jika bisa, jadilah orang baik yang membuat orang lain tersenyum. Demikianlah kisah Nuaiman, sahabat Rasulullah yang selalu membuat beliau tersenyum. Dan jangan lupa ikuti cerita-cerita seru lainnya hanya di sini.